Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita kembali lagi dipertemukan dalam Tahsin jilid 1. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum nun mati atau tanwin. Nah, hukum nun mati atau tanwin itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah izhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, dan yang keempat adalah iqlab. Apa itu izhar, apa itu idgham, apa itu ikhfa, apa itu iqlab? Nanti akan kita bahas satu persatu dengan pembahasan yang singkat dan langsung dipraktikkan. Nah, adapun yang pertama yang disebut dengan izhar. Izhar adalah bacaan yang jelas. Apa yang dibaca jelas? Yaitu nun mati atau tanwinnya yang dibaca jelas. An, in, un, ban, bin, bun. Nah, kita praktikkan ya. Nah, di sini kita akan membaca Quran surah An-Nisa ayat 114. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amar. Nah, pada kalimat man dan kalimat amar, nah ini disclaimer dulu ya. Kalimat itu dalam bahasa Arab maksudnya adalah kata. Nah, pada man dan amar itu terjadi izhar, yaitu membunyikan dengan jelas huruf nun mati. Nun mati ketemu apa di situ? Ada nun mati bertemu dengan hamzah. Ini kalau kita perlihatkan ya. Ini di sini. Oke, tidak terlalu terlihat, tapi ada di baris pertama, pojok kiri atas. Nah, man amar itu adalah contoh dari izhar. Nah, jadi izhar itu adalah bacaan nun mati atau tanwin yang dibaca jelas. An, in, un, ban, bin, bun, man, min, mun. Itu man contohnya ya. Atau di sini ada lagi lanjutannya, bisadaqatin au ma'rufin, bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Sadaqatin au, sadaqatin tanwin bertemu dengan huruf izhar. Nanti kita bahas huruf izharnya. Kemudian ma'rufin bertemu dengan au, hamzah. Nah, jadi untuk mengenal lebih lanjut apa itu izhar, kita juga hendaknya mengenal juga tanda-tandanya, huruf-hurufnya, maaf. Jadi izhar itu punya 6 huruf. Apa saja itu? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada hamzah, ada ain, ada ha, ada ghain, ada kha. Dan ada ha. Ha dan ha dua-duanya itu masuk ke dalam huruf izhar. Diulangi, huruf izhar itu ada 6. Yang pertama adalah hamzah, kedua ha, ketiga ain, keempat ha, kelima ghain, keenam kha. Atau yang disebut semuanya ini disebut dengan huruf halqi. Kenapa disebut huruf halqi? Karena semuanya berasal dari tenggorokan. Nah, itu ya. Nah, tadi yang kita baca adalah contoh dari izhar, yang dibunyikan dengan huruf hamzah. Jadi di sini izharnya kasusnya terjadi pada huruf hamzah, yaitu nun mati bertemu dengan hamzah. Hamzah itu apa sih? Jadi hamzah itu tidak ada alif di awal kalimatnya. Contoh misalkan amaro, maka a di situ adalah hamzah. Jadi ketika kita melihat ada huruf yang tegak lalu berharokat, maka itu hamzah. Ataupun mirip
ataupun tidak tegak ya, dia hanya bertanda melengkung saja, maka itu juga hamzah. Nah, jadi hamzah itu berharokat, sedangkan alif tidak berharokat. Hamzah itu berharokat mau dia di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat, itu tetap hamzah. Nah, kemudian itu adalah idhar ya. Kemudian berikutnya idgham. Idgham itu apa? Idgham itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Nah, dalam kasus nun mati atau tanwin, idgham maksudnya memasukkan huruf nun ke dalam huruf-huruf idgham. Artinya, nun di sini nun mati. Nun mati itu tidak terdengar lagi. Yang terdengar adalah huruf idghamnya. Tapi ada pembagian di sini. Ada yang memakai dengung, ada yang tidak memakai dengung. Yang memakai dengung contohnya apa? Contohnya man ya'mal. Nah, di saat tanda dengungnya masuk, kalau hidungnya dipencet itu hilang suaranya. Contohnya man nah, hilang. Tapi kalau tidak ada dengungnya, mai. Tapi kalau mai kayak gitu. Jadi tanda sudah masuk, yaitu ketika hidung kita dipencet itu hilang bunyinya. Kemudian ada lagi idgham bila gunnah. Kalau idgham bila gunnah adalah idgham yang tidak berdengung. Apa saja hurufnya? Hurufnya itu ada lam dan ro. Nah, untuk idgham bil gunnah hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, dan waw. Dari contohnya man ya'mal. Nah, kalau yang bila gunnah malahu, langsung nggak ada gunahnya. Kemudian yang ketiga adalah ikhfa. Ikhfa itu apa? Ikhfa itu samar. Apa yang dibaca samar? Nun matinya yang dibaca samar. Jadi contohnya apa di sini? Kita cari contoh yang di Al-Quran ya. Oke, di sini ada ya. Di Quran surah An-Nisa ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu. Jannatin tajri min. Nah, itu adalah bunyi tanwin yang samar. Jadi jelas tidak dibaca tin, tidak jelas seperti tin, dan tidak langsung dimasukkan ke jannatin, misalkan ke ya tidak, ke nun tidak, ke mim tidak, ke waw tidak. Tapi dia dibaca samar, til, menyerupai ng atau eng. Nah, kemudian yang keempat adalah iklab. Iklab itu apa? Iklab itu artinya melebur. Nah, iklab atau qalb ya, qalb. Ada istilah lain kalau Misriyun itu membacanya dengan qalb. Jadi qalbun itu apa? Qalbun itu melebur atau menukar nun mati dengan mim. Contohnya adalah mim ba'dihim. Ada 2 bacaan iklab. Ada orang mutaqaddimin dalam bacaan Al-Quran ya. Ada 2 golongan. Yang pertama mutaqaddimin, yang kedua mutaakhirin. Para ulama mutaqaddimin membaca iklab dengan mim, dengan menutup rapat 2 bibir. Contohnya mim ba'dihim. Nah, lain halnya dengan mutaqaddimin, mutaakhirin membaca dengan membuka sedikit saja, sedikit mulut seukuran 1 lembar kertas. Jadi mil ba'dihim. Ayyuhuma ashah, tentunya yang lebih kuat adalah yang pertama. Kenapa? Karena bacaan ini itu dekat dengan para ulama zaman dulu.
Nah, ulama zaman dulu dekat dengan para nabi, arti dengan Nabi Muhammad SAW, karena kan kita bersandarnya kepada Nabi. Nah, maka kita ambil yang paling dekat dengan Nabi, yaitu orang-orang mutaqaddimin, kayak gitu. Nah, itulah pembahasan nun mati atau tanwin pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipraktikkan dan diamalkan dalam setiap bacaan Quran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.